talqin dzikir. Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qadasa wa Sirah berkata, ketahuilah bahwa wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita, engkau dan seluruh kaum muslimin. Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Berpegang teguhlah kepada syariatnya, menjaga batas-batasnya. Engkau tahu anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, engkau dan seluruh kaum muslimin, bahwa thariqat kita ini dibangun atas dasar Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi sudah jelas bahwa thariqat yang kita amalkan, yang kita laksanakan sehari-hari, itu berprinsip berdasarkan atau didasarkan pada kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul. Syekh Ahmad Syaiful Wafat Tajul Arifin dalam kitab Miftahus Sudur menyebutkan bahwa prinsip-prinsip thariqah Al-Qadriyah ada 5. Yang pertama, bercita-cita tinggi. Yang kedua, menjaga kehormatan. Yang ketiga, melayani dengan baik. Yang keempat, melaksanakan keputusan atau tekad. Yang kelima, mengagungkan nikmat. Siapa yang tinggi cita-citanya, martabatnya menjadi tinggi. Siapa yang menjaga kehormatan atau menjaga agama Allah, Allah akan menjaga kehormatannya. Siapa yang baik hikmatnya, dia akan memperoleh karomah. Siapa yang melaksanakan keputusan atau tekadnya yang telah diambil, ia selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menganggap nikmat Allah begitu agung, menurut kacamatanya, ia akan mensyukurinya. Siapa yang mensyukuri nikmat, ia akan diberi nikmat lebih banyak, dan yang maha memberi nikmat sebagaimana yang telah dia janjikan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Disinilah disebutkan bahwa prinsip-prinsip thariqah kita, yaitu ada 5. Bercita-cita tinggi, menjaga kehormatan, melayani dengan baik, melaksanakan keputusan dan tekad, mengagungkan nikmat. Yang dimaksud mengagungkan nikmat di sini adalah bersyukur. Ya. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Surat Saba ayat 13. Al-ayah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Di sini jelas bahwa orang-orang yang bersyukur itu termasuk adalah golongan yang sedikit. Ciri-ciri orang yang bersyukur adalah banyak zikirnya. Dan ternyata yang banyak bersyukur itu menurut Allah dalam firman Al-Quran surat Saba ayat 13 menyebutkan bahwa orang yang bersyukur itu termasuk adalah golongan yang sedikit. Jadi kita yang telah mengamalkan zikrullah, jangan merasa aneh kalau kita termasuk adalah golongan yang sedikit. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah,
Dalam hadis sanad yang sahih menyebutkan bahwa para ulama itu mewarisi ajaran para nabi. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, hiduplah bersama Allah. Bila engkau tidak hidup bersama Allah, hiduplah bersama orang yang hidup bersama Allah. Sebab ia akan menghantarkanmu kepada Allah. Beliau juga bersabda, sahabat-sahabatku itu laksana bintang. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Nabi Muhammad SAW bersabda, Tubal lima ro'ani wa amma nabi wa tubal lima ro'a marro'ani wa amma nabi. Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Beruntunglah pula orang yang melihat orang, yang melihat orang, yang melihatku dan beriman kepadaku. Beruntunglah bagi mereka yang telah mendapatkan itu, tempat kembali yang baik. Syekh Abdullah As-Sulami Qaddasahu Sirah berkata, yang dimaksud beruntunglah orang yang melihatku, beruntung pula orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihatku adalah keberkahan memandang dan menyaksikanku berdampak pada dirinya. Beruntung pula orang yang menyaksikan sahabatku berdampak pada dirinya. Demikianlah dari tingkatan hal yang satu ke tingkat hal berikutnya sampai kepada para orang bijak di kalangan Nabi Muhammad SAW, yakni para wali Allah Subhanahu wa taala di segala zaman. Memandang seorang bijak atau menyaksikan seorang wali sangat berdampak pada diri orang-orang tersebut. Semua berdampak tadi muncul sesungguhnya karena Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat dengan hal yang sangat bertingkat-tingkat. Kemudian masing-masing sahabat sesuai tingkat halnya memberikan dampak kepada yang memandangnya. Oleh karena itu, dampak-dampak tersebut mengalir daripada syekh kepada murid-muridnya dan terus mengalir hingga akhir zaman. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala kathrim ibadil mu'minin. Alhamdulillah kita telah dipertemukan dengan guru mursyid yang akan menghantarkan kita wusul ilallah. Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah. Hikmah baik apa di saat kita telah bertemu dengan orang yang telah melihat, orang yang telah melihat, orang yang telah melihat, orang yang telah melihat Nabi Muhammad SAW. Dampaknya adalah orang itu akan masuk Islam secara kafah. Nyambung kepada pertanyaan bahwa apakah kalian semua telah masuk Islam? Kapan masuknya? Al-Quran tidak hanya mengajak manusia untuk beriman dan beramal, tetapi secara tegas memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah. Sesuai dengan firman Allah dalam
Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna. Kata udhulu atau masuklah menunjukkan bahwa Islam bukan sekedar identitas administratif saja, Islam KTP, atau pengakuan lisan, melainkan sebuah proses kesadaran, sesuatu yang disebut masuk karena ada batas antara di luar dan di dalam. Syekh Mursyid menyampaikan, masuk. Kalau masuk itu lewat mana? Jadi kalau masuk, udah pastinya kita pasti lewat pintu. Kalau lewat jendela namanya maling. Lewat pintu. Pintu masuk Islam secara kafah adalah talqin dzikir. Di ayat di atas memberikan isyarat bahwa iman sebagai pengakuan awal belum tentu berarti seorang telah hidup sepenuhnya di dalam Islam. Al-Quran menjelaskan hal itu melalui kisah kaum Badui. Qalatil a'rabu aman. Orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala meluruskan klaim orang Badui tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Katakanlah kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu telah masuk Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ayat ini menegaskan bahwa iman bukan sekedar pernyataan lisan atau ketundukan formal. Iman harus masuk ke dalam hati, ke dalam qalbi. Para ulama merumuskan iman sebagai satu kesatuan dari 3 unsur. Yang pertama, diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dan diterima oleh hati, tasdik bil qaul, serta dibuktikan dengan amal perbuatan. Ketiganya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketika iman berhenti pada pengakuan dan formalitas, maka ia belum sepenuhnya hidup. Dalam keterangan ini, dalam kerangka inilah talqin zikir dipahami sebagai pintu. Bukan pintu sah atau tidaknya Islam dalam pengertian ilmu fikih, melainkan pintu kesadaran batin agar iman benar-benar masuk dan menetap di dalam hati. Talqin zikir bukan pengganti syariat, bukan syarat sah keislaman, tetapi wasilah ruhani agar iman tidak berhenti sebagai pengetahuan, melainkan hadir sebagai penghayatan. Pemahaman ini sejalan dengan hikmah para ulama tasawuf. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam menyatakan, sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam terlebih dahulu tidak akan sempurna buahnya. Fama nabata mimma lam yutfan la yatimu nitajuhu. Sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam terlebih dahulu tidak akan sempurna buahnya. Hikmah ini memberikan isyarat bahwa pertumbuhan batin memerlukan proses penanaman dalam konteks zikir. Talqin dipahami sebagai proses menanam kalimat agung ke dalam hati, ke dalam kolbu, agar zikir tidak tumbuh liar, tanpa arah,
tetapi berakar kuat, terjaga, dan berubah dan berbuah. Bukan agar iman menjadi sah, tetapi agar iman menjadi hidup dan matang. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ketika kalimat zikir, kalimat agung yang diwariskan secara turun-menurun dalam bimbingan para mursyid, ditalkinkan dan diterima oleh hati, maka hati mulai hidup. Kesadaran batin tersambung pada mata rantai teladan kenabian yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekedar mengetahui tentang Allah, hati beranjak menuju kesadaran bahwa merasa berada dalam pengawasannya, pengawasan Allah. Inilah awal seorang benar-benar masuk ke dalam Islam yang kafah. Pada titik inilah lahir ihsan. Pokok agama ada 3. Rukun iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril, ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ihsan menjadi ruh yang menjaga iman agar tidak kering dan menjaga Islam agar tidak berubah menjadi rutinitas lahiriah semata. Dengan demikian, orang yang menjaga dzikir sejatinya sedang menapaki 3 pilar agama secara utuh. Beriman dengan hati, berislam dengan amal, dan berihsan dengan kesadaran batin. Ketiganya bukan pilihan, tetapi satu kesatuan. Ini rukun, tidak boleh kurang satu pun. Dalam suasana batin seperti ini, Syekh Mursyid Abah Aos di saat mudanya menerima dawuh dari Syekh Ahmad Sohiful Wafat Tajul Arifin. Beliau menyampaikan, ini bahasa Sunda, talkin dzikir teh ngislamkeun jelma dulu. Talkin dzikir itu mengislamkan orang. Bukan mengislamkan secara hukum, tetapi mengislamkan secara kesadaran. Membantu iman benar-benar masuk ke dalam hati. Maka pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah kita Islam, tetapi apakah iman itu sudah benar-benar masuk ke dalam hati sehingga Islam hidup dan dijaga oleh ihsan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsrin ibadil mu'minin. Ya, ada waktu lagi kita untuk tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia agung iman, Islam, dan ihsan. Atas karunia agung talqin dzikir daripada guru mursyid yang tersambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bahwa ajaran thariqah kita ini benar-benar bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Semoga menjadikan berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah. Syekh Muhammad Abdul Ghawar Syekhul Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma